Salam. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu, tanggal 10, dan kita akan masuk dalam ibadah. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada hari Minggu ini adalah Bapak Pendeta Amsal Mujiono. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pada minggu yang kelima sesudah Paskah ini, nas pembimbing kita terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6b yang menyatakan demikian. Supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Bagimu ya Esa, bekal abadilah, puji syukur yang maha mulia, beri kami selamanya, dalam terang bangga memujimu. Persilahkan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah kami, sembah sujud dan puji yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya dengan rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga, kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari.
Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari pertama Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kami telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam memasuki minggu kelima sesudah Paskah ini, kita dituntun untuk menghayati firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Di sini Ibu Bapak Saudara, yang secara tematis Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema rendahkanlah dirimu. Tentu saja ada alasan bagi penulis agar mereka, terutama jemaat yang berada di Korintus, untuk merendahkan diri. Ketika kita melihat bahwa jemaat di Korintus rupa-rupanya terdapat kelompok-kelompok kecil
di mana kelompok-kelompok kecil ini berpotensi untuk menimbulkan perpecahan secara luas. Mengapa dikatakan demikian? Mereka rupa-rupanya terikat dengan pemimpin-pemimpin tertentu. Mereka terikat dengan pekabar-pekabar Injil tertentu. Ada yang terikat kepada Paulus, kepada Apolos, kepada Kepas, bahkan ada kelompok yang menamakan diri kelompok Kristus. Sebenarnya ibu bapak saudara, bahwa dengan mengidolakan pemimpin-pemimpin tertentu, tentu saja itu juga tidak salah, karena berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan minat mereka, ada kelebihan-kelebihan yang mereka lihat dari pemimpin-pemimpin tertentu itu. Tetapi ketika pemimpin-pemimpin tertentu itu diklaim sebagai yang the best dari yang lain, kemudian kelompoknya atau pengikutnya juga the best dari yang lain, lalu merendahkan diri yang lain. Nah, di sini muncul persoalan. Persoalannya adalah tentu saja mereka mengagungkan dirinya atau kelompoknya, lalu merendahkan yang lain. Bahkan menganggap kebenaran mutlak pada kelompoknya berdasarkan apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin yang diidolakan tadi. Sementara kelompok yang lain itu di sana tidak terdapat kebenaran. Kalau itu yang menjadi pemahaman mereka, maka akhirnya mereka telah menjadi sombong rohani. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, rupanya kelompok-kelompok kecil ini membuat mereka satu dengan yang lain saling merendahkan dan menganggap diri atau kelompoknya itu yang paling unggul. Berdasarkan kenyataan ini, Rasul Paulus yang mendapat laporan dari keluarga Chloe, dia memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Nasihatnya adalah, yang pertama Rasul Paulus memberikan teladan. Apa yang diperbuat oleh Rasul Paulus, juga apa yang diperbuat oleh Apolos. Mereka masing-masing dengan gayanya, dengan potensi yang ada di dalam mereka masing-masing, memberitakan Injil Tuhan melalui cara mereka, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan. Namun mereka diingatkan, yaitu jemaat di Korintus diingatkan bahwa mereka hanya hamba belaka. Sehingga tidak ada nuansa, tidak sepatutnya mereka diunggulkan. Keterikatan mereka kepada pemimpin yang diunggulkan tadi, jangan sampai membuat mereka menganggap yang lain lebih rendah atau kelompok yang lain lebih rendah. Nah, kalau mereka sudah mulai mengarah ke sana, ini akan menjadi persoalan yang baru, di mana jemaat terancam suatu perpecahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ternyata hal itu memang ada benarnya, maksud saya, apa yang disampaikan oleh Chloe, keluarga Chloe kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus memberikan teladan kepada mereka. Teladannya adalah bahwa Rasul Paulus yang dulu juga pernah mempunyai pemikiran superior demikian, ketika dia belum mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, ketika mereka belum mengalami, maksud saya ketika Rasul Paulus belum mengalami adanya pertobatan, Rasul Paulus juga pernah merasa dirinya paling benar. Dengan cara memberitakan hukum Taurat, lalu menghambat kepercayaan yang lain.
Karena menganggapnya pengikut-pengikut Kristus yang pada waktu itu sudah menjadi percaya itu dianiaya oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berpikir bahwa pengikut Kristus itu salah semua. Tidak ada kebenaran di sana. Yang benar adalah seperti hukum Taurat yang diberitakan. Yang lain salah. Namun setelah ia mengalami perjumpaan dengan Kristus di perjalanan yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul, akhirnya dia menyadari dan kemudian dia memberitakan Injil dengan kerendahan hati. Ibu bapak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga memberikan teladan hubungannya dengan Apolos. Kita tahu Apolos adalah betul-betul sebagai pengkhotbah yang handal. Sebagai ahli pidato, Apolos mempunyai talent untuk berpidato dengan cara yang baik, jelas dan gamblang. Namun demikian, baik Paulus maupun Apolos merupakan hamba. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan nasihat. Sekalipun mereka mempunyai banyak pengajar, namun mereka mempunyai sedikit bapa. Bahkan hanya satu bapa, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus sebagai bapa rohaninya, sebagai bapa rohani dari jemaat di Korintus, karena jemaat di Korintus itu eksis diawali dari pemberitaan Rasul Paulus. Itu berarti mereka mestinya menerima Rasul Paulus. Tidak perlu merendahkan kelompok-kelompok yang lain lalu mengunggulkan kelompoknya sendiri. Karena mereka merupakan hamba belaka, baik Rasul Paulus maupun Apolos. Bahkan ibu bapak yang diberkati Tuhan, mereka semua punya. Maksud saya, baik Apolos, Paulus, Kepas, kekayaan, apapun mereka punya, yaitu jemaat di Korintus punya semua itu. Para pemberita itu milik umat. Namun mereka juga harus sadar bahwa mereka, yaitu umat Tuhan itu adalah milik Kristus dan Kristus milik Allah. Jika demikian, ibu, bapak, saudara, semestinya tidak ada alasan untuk merendahkan kelompok yang lain, lalu menganggap kelompoknya sendiri sebagai superiornya, yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan. Justru di sini hendaknya berdasarkan teladan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus melayani dengan rendah hati, hendaknya mereka juga demikian. Mereka melaksanakan hidup berjemaat dengan rendah hati. Bahkan mereka seharusnya melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Bersyukur karena ada pengajar-pengajar yang lain. Bersyukur karena mereka datang silih berganti untuk ikut ambil bagian dalam pemberitaan firman. Ibu, bapak, saudara, sekarang bagaimana dengan kita? Saya percaya di kalangan kita sebagai orang percaya, di kalangan kita sebagai jemaat, tentu saja ada orang-orang tertentu yang Bapak, Ibu, Saudara idolakan. Ada orang-orang tertentu yang Ibu, Bapak anggap sebagai guru, sebagai pengajar yang handal. Meskipun demikian, sudah semestinya mengidolakan orang tertentu itu, ibu bapak tidak perlu terikat dengan mereka dalam arti lalu menganggap yang lain tidak ada artinya. Tidak perlu
terikat dengan mereka yang diidolakan, lalu menganggap yang lain empty, kosong. Yang ingin saya katakan demikian, bahwa bisa saja kita mengidolakan orang-orang tertentu, tetapi itu berada dalam ruang waktu tertentu, juga mereka dalam kapasitasnya masing-masing mempunyai potensi untuk itu. Di dalam kehidupan pelayanan, tentu saja banyak ruang dan banyak bidang yang harus kita kerjakan. Seperti halnya di antara Bapak, Ibu, Saudara, bahkan dalam memudahkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, kita di GBIB juga ada yang disebut sektor. Kalau jemaat di Cahaya Kasih ada sektor Anugerah, sektor Silo, sektor Gihon, sektor Ephata. Dan masing-masing sektor ini dimaksudkan justru untuk memudahkan dalam melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, bukan memecah belah. Demikian halnya bagi pemimpin-pemimpin yang datang, apakah pendeta yang selalu datang silih berganti sesuai dengan keputusan Majelis Sinode menempatkan pendeta, begitu juga para presbiter dalam melaksanakan panggilan dan putusannya secara periodisasi, 5 tahun dipilih kembali, ada pemilihan kembali, lalu Bapak Ibu mungkin menyaring di antara sekian banyak ada yang sangat diidolakan. Itu baik. Yang diingatkan kepada kita adalah ketika ada yang kita idolakan, lalu kita mengunggulkan itu, serta merendahkan yang lain. Sehingga kita juga ikut sombong karena pelayanan yang demikian. Kita diingatkan kembali bahwa seharusnya kita melayani dengan rendah hati. Seharusnya kita melayani dengan penuh syukur kepada Allah. Syukur kalau ada orang yang fasih, syukur kalau ada orang yang betul-betul mampu atau mumpuni. Baik itu diaken, penatua, pendeta, pengurus pelkat, kita syukuri semua itu. Dan kita perlu sadar bahwa mereka semua adalah hamba-hamba Allah. Karena itu, mari kita bersama-sama membentuk suatu persekutuan yang kuat. Memberikan pelayanan yang tulus. Dengan rendah hati kita melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan penuh syukur agar apa yang kita buat berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati Ibu, Bapak, Saudara. Amin.
Jemaat diundang untuk berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menengadahkan hati kita, menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca firman-Mu dan menghayati dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkati hati kami. Biarlah hati kami menjadi lahan yang subur untuk firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh hidup, bertumbuh, dan berbuah dalam diri kami. Nama-Mu senantiasa dimuliakan. Pada saat ini kami berdoa ya Allah, untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dalam menyelenggarakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan berkenan menopang dan memberkati gereja-gereja-Mu. Berkati setiap hamba Tuhan, agar mereka juga melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan penuh syukur, sehingga orang lain terberkati, nama-Mu dimuliakan, dan mereka mengalami sukacita. Ya Allah, pada saat ini kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, secara khusus GPIB Cahaya Kasih. Tuhan berkenan memberkati dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Juga semua yang terlibat dalam pelayanan dan kesaksian, Tuhan berkenan menopang dalam segala hal. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat GPIB di wilayah Mupal, Jawa Timur, secara khusus di Regio 1. Inilah kami sekalian Tuhan, dengan segala keberadaan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang empunya kami, Engkau juga yang senantiasa menopang dan memberkati. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, agar bangsa kami boleh mengalami hidup yang rukun, hidup berdampingan satu dengan yang lain, meskipun dalam kepelbagaian latar belakang. Namun, dengan pertolongan Tuhan kami tetap bersatu padu sebagai bangsa yang utuh. Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan. Bagi pemimpin-pemimpin bangsa mulai dari pusat sampai di daerah, Tuhan juga sertai dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan setempat. Berkati seluruh masyarakat Surabaya, seluruh masyarakat Jawa Timur. Berkati pemimpin-pemimpin di Surabaya, juga di Jawa Timur, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan topang dalam segala hal. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk sekalian orang yang mengalami berbagai penderitaan. Saudara-saudara kami yang
mengalami diskriminasi, mereka yang terpinggirkan, Tuhan berkenan menolong. Dampingi dalam segala hal agar mereka boleh mengalami hidup berpengharapan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan. Mereka bekerja keras untuk kehidupan mereka agar berkecukupan. Mari Tuhan, Engkau juga menopang dalam segala hal. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ditimpa bencana alam. Tuhan juga sertai mereka dalam segala hal. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat Cahaya Kasih, para warga jemaat, dimanapun mereka berada, Tuhan berkenan menopang dan memberkati. Demikian juga anak-anak kami, mereka yang bergumul di bidang pendidikan, mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan ataupun yang sudah bekerja. Tuhan, tolong mereka sekalian dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami berdoa untuk pelayanan yang kami laksanakan melalui pelayanan online ini. Tuhan berkati setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah hari Minggu. Meskipun kami terpisah dari saudara-saudara yang lain, dan kami beribadah bersama dengan anggota keluarga kami. Namun kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau pun hadir di sana. Hadirlah dalam persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pelayanan yang dilaksanakan oleh para presbiter, baik diaken, penatua maupun pendeta. Berkati setiap pelayanan kami, agar juga bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana kami, baik rencana pribadi maupun rencana jemaat. Kepadamu kami mohon pertolongan, agar bukan semata-mata rencana kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Secara khusus kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan berjalan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Mari Tuhan, Engkau juga hadir, agar sukacita mereka menjadi sempurna. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Demianus Suebu, Ibu Sri Amah Matakupan, Bapak Kalvin Layuk, Ibu Since Suwu, Ibu Wilfrid Sitompul, Ibu Artuti, Ibu Toto Sunarto, Ibu Sakaria Tentua, Ibu Artini, Bapak Edi Paat, Saudari Marta, bahkan saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik mereka yang dalam rumah sakit, dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Tuhan, ulurkanlah tangan kasih-Mu. Jamah mereka setiap obat-obat yang dikonsumsi, setiap upaya pengobatan, agar mereka memperoleh penyembuhan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus keluarga yang sedang mengalami berduka cita, keluarga Gosal Tulung. Tuhan, di mana kemarin Engkau telah memuliakan Bapak Awi Gosal kembali ke pangkuan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi keluarga yang ditinggalkan. Dalam duka cita yang dialami, Tuhan senantiasa menopang dan menolong mereka. Agar dengan pendampingan Tuhan mereka mengalami proses penghiburan. Melalui pendampingan Tuhan, mereka pada akhirnya dapat mengalami sukacita, meskipun sekarang ini sedang berduka cita. Terima kasih Bapa di dalam surga,
pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Mereka yang terpapar, Tuhan juga dampingi. Tuhan berikan kekuatan dari Tuhan, agar mereka pada akhirnya pulih seperti sedia kala dan nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para medis, baik perawat maupun para dokter yang merawat orang sakit. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, sertai mereka dalam segala hal, agar setiap perawatan yang mereka laksanakan sebagai bakti persembahan mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hindarkanlah mereka dari tertularnya virus corona. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga pasien corona. Tuhan berkenan menolongnya. Karuniakan kekuatan dan semangat. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak yatim piatu, Bapak duda, Ibu janda. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu bagi mereka. Ya Tuhan, kami serahkan pelayanan kami pada saat ini. Kami yang bertugas, baik penatua, diaken, pendeta. Kami berdoa untuk organis. Kami berdoa untuk operator sound system, multimedia. Bahkan semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan, topang mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara hidup kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan sambil memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Alkitab Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besar kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, saya undang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini.
kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami memohon kesediaannya untuk mendengarkan beberapa penegasan warta jemaat hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Pemberitahuan, menindaklanjuti surat yang masuk dari Majelis Sinode, PGI, Menkes RI, maka memutuskan 1. Untuk ibadah Pelkat, PA, PT, GP, PKB, PKP, PKLU untuk sementara ditiadakan. 2. Khusus untuk ibadah keluarga sektor untuk sementara dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga dengan menggunakan tata ibadah khusus yang bisa diambil di kantor gereja atau melihat video rekaman WA Group. 3. Untuk ibadah hari Minggu sementara dihentikan dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Tata ibadah bisa diambil di kantor gereja atau dengan melalui video rekaman atau melalui WA Group. 4. Persembahan bisa diantar langsung ke kantor gereja pada jam kerja atau melalui majelis sektor atau korsek, atau ditransfer ke rekening GPIB Cahaya Kasih Bank BRI. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Andrian W. Gosal, sektor Silo, usia 74 tahun pada hari Selasa 5 Mei 2020 di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 di Pemakaman Umum Wonokusumo. Yesus sumber kekuatan akan memberi penghiburan kepada keluarga besar yang saat ini sedang berduka. Anggota jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Kasih Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berbahagia dan panjang umur. Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu, Saudari, adik-adik sekalian. Begitu pula bagi jemaat yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian dengan sukacita dan damai sejahtera. Bidang pembangunan ekonomi gereja, laporan keuangan dan perincian sampul perpuluhan ulang tahun, sampul dana kedukaan, dana aksi 2000-an, dana aksi 5.000-an, dilihat di warta keuangan. Jika ada koreksi pada warta keuangan, mohon warga jemaat segera menghubungi kantor gereja pada hari dan jam kerja. Dan terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan seluruh anggota jemaat GPIB Cahaya Kasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Amsal Mujiono selaku pemberita firman. Organis, pemandu lagu, operator sound system, operator multimedia yang telah mendukung pelayanan dalam ibadah minggu ini. Dan terima kasih juga kepada segenap warga jemaat atas semua bentuk partisipasinya dalam menunjang pelayanan di GPIB Cahaya Kasih. Demikian warta jemaat hari ini, Minggu 10 Mei 2020. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan selamat memasuki hari Minggu kelima sesudah Paskah. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Saudaraku diundang untuk berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.